Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali pelatihan kita pada hari ini. Insya Allah sekarang kita akan masuki sesi workshop. Jadi nanti Pak Bram akan menjelaskan dan mencontohkan dari mulai memandikan lalu mengkafani. Ya, di sini nanti mungkin ada salah satu dari kita yang menjadi model atau contoh. Nah, siapakah dia nanti kita lihat saja ya. Ya, intinya itu nanti setelah Pak Bram memberikan contoh pemaparan, nanti bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin melakukan, kita juga menyiapkan di belakang. Jadi kalau mau merasakan belajar untuk memandikan dan mengkafani, bisa kita lakukan setelah Pak Bram memberikan contohnya hingga selesai. Seperti itu Pak Bram ya. Ya, mungkin kita langsung saja. Pak Bram silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bagian workshop. Dalam hal ini kita coba untuk melatih diri kita, barangkali kita dapat kebahagiaan, keuntungan untuk mengurus jenazah tetangga kita, keluarga kita, kerabat kita yang kebetulan meninggal di luar negeri atau di Jerman ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan beberapa peralatan dulu, apa yang diperlukan. Acara pertama adalah memandikan mayat, memandikan jenazah. Kita akan, seperti saya katakan tadi, memandikan jenazah itu yang paling berat. Bukan apa-apa, karena ini kita tuh, apalagi orang Indonesia ya, kita tayulnya banyak. Jadi kita serba segan menghadapi mayat, berkecimpung atau berprofesi sebagai pengubur mayat dan selanjutnya. Oleh karena itu kita tidak kurang kalau bisa menjauhilah ini soal bidang yang tabu buat kita ya. Mungkin kalau kita di Indonesia kita tidak akan mendekati ya profesi ini sama sekali, jangankan baru mengetahui nggak apa bersah, jangan takut ya, pada takut. Tapi alhamdulillah sekarang kita berkumpul di sini dan ingin tahu dari mana, bagaimana caranya. Mudah-mudahan mari kita sama-sama berdoa, semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu akan bermanfaat bagi diri kita sendiri, insyaallah. Amin. Jadi saya ini masih bertanya-tanya bagaimana sebaiknya saya berdiri itu. Baiklah. Sebelum dan akan menjadi korban itu saudara Adi. Maka dari itu sebelum meningkat babak kedua yang meratapi Mbak Hesti, yang saya mau beli apa yang kita perlukan untuk memandikan mayat. Ini belum lengkap semua, dan setidaknya kita sudah ada bahan yang kita bisa saksikan hari ini dan mendekati dengan keadaan sebenarnya. Pertama, kita harus mempunyai sarung tangan. Ini bukan bid'ah, ya. Zaman Nabi pun sudah ada, ya. Zaman Nabi pun memakai sarung tangan, cuma modelnya lain, ya. Yang dipakai kain dibungkus itu, ada yang dijahit, ada yang tidak. Itu bukan berarti kemalahan ya, karena itu haram. Kulit dengan kulit tidak boleh. Ya, maka dari itu
Jadi ini harus ada. Apalagi sekarang ya. Kita mengambil, jangan, saya lihat ada juga, saya dulu punya itu sarung tangan yang tipis itu loh, untuk itu bukan itu, ya, itu masih tembus air, ya, atau kalau tidak tembus air kurang afdol, ya, harus yang tebal, cari yang tebal begitu, tidak ada. Satu itu. Yang kedua spon, bukan yang untuk cuci piring, ya, jangan untuk cuci piring ya, cari yang begini, cuci mobil. Ya, walaupun yang dicuci manusia, tapi pakai yang ambil yang dari untuk susu mobil yang besar begini. Itu spon. Yang kedua, kalau kita merasa risih, ya kita tugaskan merasa risih, tidak apa-apa, masker kan banyak jualannya, baik kita ke klinik pun bisa minta malahan, ya. Atau teman-teman yang di kedokteran juga tahu itu. Ya. Cukup masker yang dipakai oleh ya, dokter-dokter itu, masker biasa aja, bukan masker yang pakai bukan ya, masker kecil aja begitu untuk menutup. Atau seperti di Indonesia banyak dijualkan murah, itu seperti itu juga cukup. Pokoknya ya, supaya jangan banyak ke bawah. Yang keempat yang kita harus pakai sebaiknya ya, kalau di sini sudah disiapkan celemek yang besar, ya, yang dari plastik, bukan untuk koki. Ya, yang dari plastik yang tidak tembus air, pakai di sini begitu supaya tidak basah. Itu biasanya juga memang sudah disiapkan untuk di institusi pemakaman. Yang keenam atau yang kelima itu boleh kita siapkan juga sampo, ya, untuk mencuci rambutnya. Ya. Dulu memang tidak ada sampo dulu. Ya. Kalau tidak ada sampo, kita bisa kalau seperti di Indonesia yang memang benar-benar menurut syar'i, yaitu dengan daun bidara, ya, dengan daun bidara. Daun bidara itu memang bisa didapatkan juga, cuman kalau kita menyerahkan ke institusi pemakaman, biasanya mereka tidak memakai daun bidara itu karena tidak berapa banyak adanya, sulit mendapatkannya, jadi mereka tetap pakai sabun, ya, sebagai gantinya ya, untuk rambut ya sampo, ya, jadi sabun. Yang ketujuh, kapas besar. Sebenarnya bukan ini yang saya pesan. Ada satu lagi, kalau kita pergi ke Bauhaus mungkin itu yang agak besar, yang besar begitu, yang berlipat-lipat. Jadi dia tuh menumpuk begini, lipat begitu. Ya? Nah, selebar ini. Biasanya begitu, yang ke atas begitu, bukan yang ini. Ya? Ini sama dengan ini. Anunya fungsinya sama dengan untuk berkumur-kumur nanti, nah, itu yang kecil dengan ini tidak bedanya dengan kapas kosmetik, ya, bukan ini yang saya maksud, tapi nggak apa-apa nanti kita salah apa itu kita double fungsikan. Kapas besar. Yang kedelapan, kapur barus, ya, yang sudah bisa berupa bubuk, bisa juga berupa cairan. Tinggal kita pilih di mana ada jual gitu, ya, supaya nanti dicampur dengan air, ya, untuk memandikan mayat yang terakhir kali, yang ketiga kalinya atau yang kelima kalinya. Kemudian jangan lupa minyak wangi, ya, minyak wangi ini sebagai tambahan dari kapur tadi, ya, dari kapur barus maksud saya, bukan kapur biasa, kapur barus, ya. Kalau bahasa Jermannya Kampfer, ya, Kampfer. Jadi kita memerlukan juga minyak wangi untuk nanti saya terangkan sesudah kita mandi nanti di daerah sujud, ya, ketujuh daerah sujud untuk memakai minyak wanginya. Siapa itu yang tahu daerah sujud di mana? Dahi, terus ke hidung, ya. Jadi dahi, tangan, lutut, sama ujung kaki, itu 7. Itu nanti kita kasih minyak wangi. Terus sudah kita selesai memandikan. Kemudian yang jangan lupa penutup aurat. Makanya saya bawa ini sengaja kain sarung, ya, ukurannya cukup, ya, untuk menutup aurat. Kan sebab nanti kita akan menelanjangi.
Totalitas istilahnya gimana? Jadi kalau kita melalui mayat, makanya aurat itu tidak boleh terbuka sama sekali. Ya, bukan kalau di Indonesia kadang-kadang melompong begitu aja. Tidak boleh begitu. Jadi harus ada tutupnya. Dalam memandikan kita harus kata ini kita harus memakai penutup aurat. Ya. Kalau untuk laki-laki dari bawah lutut sampai ke atas pusar ini, ya, untuk perempuan dari ke dada sampai di bawah lutut. Itu wanita. Ya, itu penutup aurat. Jadi sesudah, dan yang penting lagi, yang memandikan wanita, wanita yang memandikan laki-laki, memandikan laki-laki, laki-laki tidak. Sebaliknya tuh, ya, itu penting sekali. Saya kemarin itu melihat siaran di televisi, kebetulan tentang memandikan juga, dan seorang laki-laki mengeluh, menceritakan bahwasanya istrinya itu berada di rumah sakit, kemudian meninggal dan dimandikan oleh seorang laki-laki, dan menanyakan kepada syekhnya itu apakah boleh. Muslimnya saya mengatakan tidak, itu haram, tidak boleh buat. Maka dari itu kadang-kadang kita dianjurkan juga kalau memang mayatnya menuju sholat, dimandikan tidak benar segala macam, kita walaupun di air besar lagi, kita harus membuka kembali, ya, membongkar kembali kuburan itu, ya, supaya kita mengulang yang mana yang sah syar'i secara syar'i. Ya. Oke, itu peralatan, dan sekarang marilah kita mulai praktek. Buka. Mas, yang nangisin nggak ada? Nanti kita praktek baru saya bagikan. Baru nanti kita. Ini mungkin saya pakai ini ada, pakai tiang, jadi saya bisa sambil Itu tiang. Ada megangin. Iya. Dia bilang nggak habis sore. Tapi nggak tahu udah balik kalau belum. Bilangnya sih nggak habis. Saya ke depan kali ya. Masih gimana? Ke depan lagi. Yang kita lakukan di sini adalah latihan, ya. Jadi kita belajar bagaimana sebaiknya. Untuk itu dengan sendirinya, yang kita lakukan di sini hanyalah gambaran bagaimana kita melakukan hal ini. Jadi yang pertama sekali
yang kita lakukan adalah membuka pakaian mayat. Ya, buka pakaian mayat. Sebagian mayat itu dia itu tidak sulit membukanya atau keluarganya segan kalau membuka pakaian mayat. Tapi saya berpendapat kalau pakaiannya bagus, mengapa tidak? Ya, bisa dipakai lagi ya enggak? Ya? Itu juga dalam cerita sahabat itu ada mengatakan itu orang bisa memakainya lagi pakaian mayat itu. Jadi kalau bisa dibuka, ya apalagi di Indonesia banyak yang memerlukan pakaian, itu buka pakaiannya, ya buka. Tidak, maksud saya dibuka biasa, ya dibuka biasa supaya pakaiannya bisa dipakai lagi. Kecuali kalau keluarga mengatakan jangan, saya tidak mau, rumahnya keberatan, ya atau memang pakaiannya udah nggak bagus lagi, ya dan kita memerlukan gunting. Ya. Tolong ada sekunting. Jadi kita mengambil pakaiannya nggak layak, pakaiannya nggak layak ya. Keluarga keberatan. Jadi kita gunting, ya. Bukan sekarang ya, sekarang tidak. So, kemudian kalau sudah pakaian selesai semua, nah jangan lupa kalau dia telanjang ya seperti ini kalau kita kain. Jadi ambil yang jangan terlalu tipis. Saya lihat di Indonesia sering sekali yang dipakai itu kalau kena air tembus kelihatan. Ya. Jadi jangan yang begitu. Ya, ambil yang tebal kayak begini. Pakai kain biasa. Mengapa tidak? Tidak harus putih. Ini penutup aurat ya. Dari kening tertutup ya, sini. Begitu juga atas pusar. Nah, jadi harus tertutup semua. Ya. Apalagi ini kan bagus tebal begini. Ini yang jadi mayat di sini. Ya, panjang bulat. Jadi maka dari itu perlukan penutup aurat. Oke, cukup ya? Sekian ya. Satu, langkah pertama. Sesudah kita membuka pakaian, penutup aurat. Yang kedua yang harus kita lakukan apa yang dinamakan ghuslun nadzafah. Ghuslun nadzafah itu artinya kita harus membersihkan, ya, membersihkan kotoran. Ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma jama'a imra'atahu zawjatahu azala al-maniyya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga. Ya, setelah dia bercampur dengan istrinya, dia membuang dalam untuk mandi janabah, membuang maninya. Begitu menghilangkan maninya, membersihkan maninya. Begitu juga kita dalam hal ini sama saja. Berlaku yang sama untuk mayat. Ya. Jadi, yang kita lakukan pertama kita membersihkan, ya. Basahkan ini dengan air, ya. Dan bersihkan mukanya, bersihkan hidungnya, segala macam yang ada yang kotor di sini. Dari kepala di sini kita mulai, selesai turun lihat, hanya ada bekas-bekas darah, dibersihkan, ya. Ada bekas-bekas operasi di perut, bersihkan seluruh kotoran yang ada dalam tubuhnya, dibersihkan. Ya. Pertama, jadi kita membersihkan luka-luka, membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada mayat. Itu satu. Yang kedua, kita melakukan termasuk ghuslun nadzafah yang dinamakan istinja. Ya. Kita membersihkan tubuh mayat. Dalam hal ini masih ada kotoran dalam dirinya. Makanya ada dua cara untuk membersihkannya. Kita pertama sekali, mungkin ada bantu. Ya, sampai di sini kita saya angkat. Nah, kemudian saya tekan ini apa? Nah, begini, tekan perutnya. Ya. Tekan perutnya begini, ya, tekan perutnya begini sampai yang bawahnya keluar semua. Ya. Nah, teman saya yang bersama dengan saya, membantu saya menyiram kotorannya.
ya, menyiram kotorannya, dan kemudian yang satunya lagi juga begitu. Kita nggak apa-apa. Nggak berat. Kalau berat saya kasih tahu. Itu gunanya kapas besar tadi. Ya. Jadi saya mengambil kapas besar. Dengan kapas besar ini saya membersihkan, mengistinjakannya. Ya. Jadi ini. Jadi saya ingatlah. Nah, begitu ya. Terus saya tukurkan mulut, ke perutnya, keluar kotorannya, nah kemudian saya bersihkan. Selama belum bersih, tidak berhenti sampai bersih sekali. Ya, itu yang dianjurkan. Kalau perlu pakai disinfection metal, memakai disinfection, ya tidak apa-apa. Sampai keluar. Jadi bersihkan ini semuanya, luka-luka semua bersih. Itu yang namanya ghuslun nadhafah. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sekarang? Pasti keluar Kapas semua. besar tadi buat apa, Pak? Gimana Pak? Kapas besar. Bersih. Kapas besarnya untuk membersihkan, Oh. ya, untuk membersihkan ruangan dubur dan untuk kubur. Pasti keluar semua ya Pak Ustaz? Ya, keluar semua bersih jadi kan perutnya begitu. Jadi kurang bersihnya itu kita terus tekan kemudian nggak keluar lagi. Iya, ya satu itu, yang kedua nanti kita kan membersihkan. Nah, itu kan temannya terus mengalir air itu. Nah kalau sudah tidak ada lagi kotoran, baru berarti sudah bersih. Ya. Satu, yang kedua, yang ketiga, kalau selesai ini kita mulai, jadi ada ghuslun nadhafah pertama. Yang kedua kita meningkat ke tahap kedua ini namakan ghuslus syar'i. Ya, ghuslun syar'iyyun. Ghuslun syar'iyyun artinya memandikan menurut syarat, menurut syariah. Ya. Dalam hal ini kita mulai dengan apa? Kira-kira tahu? Wudu. Ya, pertama, jadi kalau ada yang mandikan ngelihat gitu ngelirik, ini kok nggak wudu? Tegur. Bu, wudukan. Pak, wudukan. Harus, ya, pertama sekali wudu. Nah sekarang kita mulai wudu. Jadi yang pertama sekali kita tangannya, bersihkan tangan seperti kita sekali wudu kan tangan dulu. Jadi begitu juga. Jadi tangannya dibersihkan, ya. Nah dulu kan maaf, ya, salah kan? Tangan di sini. Nah, ya, penting sekali. Ibda'na bima yaminiha. Mulailah dari tangan kan bagian kanan, wa mawadi'ul wudu minha. Ya, dan tempat-tempat wudu. Jadi harus wudu. Sebelah kanan selesai, tangan kiri ya selesai begitu. Nah, kemudian sekarang kumur-kumur. Ya, kumur-kumurnya itulah perlu kapas. Jadi pakai kapas. Kita ini tahu lupa yang paling penting cerikan itu air. Pakai gelas mestinya dicarikan gitu. Kalau ada itu kita lupa sekali itu lupa mestinya ada itu. Pakai gelas. Ya nggak apa-apa. Pokoknya yang jelas ya kita mesti ya rasakan airnya atau kita air cemplungkan begitu ya. Nah kemudian saya mulai dengan hidungnya, dengan mulutnya. Ya, begitu mulutnya dan giginya. Ya, jangan kasih air. Sumpah begitu. Air yang masuk ke sini keluar lagi. Kita ini kosong. Ya. Tidak ada lagi yang menahan kita. Ya, tidak ada organ-organ yang kuat. Jadi kalau kita masukkan sini air, keluar lagi ke situ. Ya, dan memang itu dianjurkan. Jadi kita membersihkan mulutnya sama giginya. Selesai, hidungnya dibersihkan juga. 3 kali. Ya, kenapa? 3 kali. Ya. Selesai itu, baru kemudian kita membersihkan muka. Nah, dalam membersihkan muka itu kita menjaga dari atas, ya, dari atas ke bawah begitu. Nah, jangan sampai air gitu, jangan jumpa begitu ya. Jadi masuk semua airnya ke situ, ya, ke dalam mulut sama hidungnya. Jadi, iya, jadi harus hati-hati gitu ya. Jadi kita itu begini caranya. Kita ambil, kita berdua kita kena air, kita pakai air gitu, kita usap gitu, ya, kita usap begitu. Nah, 3 kali ya. Kemudian baru kita mulai lagi tangannya, ya, muka, tangan,
tangan kanan dulu, jangan lupa ya, tangan kanan dulu, dari atas ya sampai panaskan, nah begitu, nah selesai, baru kita kiri lagi, nah begitu, kali, nah selesai. Kemudian selesai tangan, kepala. Nah kalau kepala, dalam satu kali saja ya, pada kepala itu sekalian gitu, dari atas ke bawah ya, begini dan sekalian sama telinganya, ya langsung ke telinganya. Satu kali saja, ya. Selesai begitu, ke kepala, kemudian ke telinga, kemudian baru kaki. Ya, jangan lupa kaki itu kanan dulu, ya, kanan dulu, dengan kakinya sampai ke sini, ya, kanan kiri. Nah itu duduk selesai. Sekarang kalau kita mulai memandikannya. Memandikannya kita mulai dari atas. Yang paling penting kita mulai dari rambut sini, ya. Nah, itulah kemudian sampo, ya, supaya wangi gak apa-apa. Ambil sampo, bersihkan rambutnya, gitu. Sampai semuanya kucuk-kucuk penuh-penuh ya. Bersih. Enak kan? Selesai. Nah kita ke bawah lagi, ke muka lagi, bersihkan begitu. Nah dalam hal ini baru kita mulai pakai. Ini diperlukan, ya. Nah jadi dalam hal ini, kita ambil sabun, ya, atau sambil cairan juga bisa, ya, udah penuh sabun ini. Nah, kenapa? Ya, nah baru kita mulai, ya. Nanti gitu, ke sini, sebelah sini, nah terus sini ya. Nah yang penting sekali, haram, tidak boleh melihat aurat. Sama laki-laki dan perempuan, Pak? Iya, laki sama laki-laki pun tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi kita tuh bersihkan begini, jadi begini. Nah, begini. Ya. Maksudnya jangan diplototin, Ustaz. Kenapa? Jangan diliatin, tapi nggak sengaja kelihatan di sisi nggak apa-apa. Iya, enggak apa. Kita kan udah sengaja. Teruskan, terus. Nah, Walaupun istri nggak Suami boleh? istri? istri boleh, suami istri boleh. Itu orang lain. Ya, laki sama laki, wanita sama wanita juga nggak boleh. Ya, bukan berarti nah terus lagi semua selesai kan? Nah, sampai di sini, pindah lagi ke kiri kita. Nah, berbeda. Ada dua pendapat. Kita selesai ke kiri, ya, di bagian kanan kan, selesai. Nah, ada yang mengatakan sebaiknya tetap di sebelah kanan. Nah, kita kan baru di bagian atas. Nah, untuk sekarang kita mau pindah ke bagian belakang. Untuk ada triknya. Triknya yaitu kita mengangkat kaki kanan ini ditaruh di sini. Ya, taruh sini. Kemudian ada yang bantu saya, tolong. Ya, ini menarik sini. Tolong. Sini. Ya. Nah, ada yang bantu sini, ya, narik ini. Narik sini. Nah, dengan begitu, ya, jadi bisa. Nah, mulai kita bersihkan belakangnya, kanan, terus sampai ke atas bawah, ya, begitu. Jadi kanan atas, kanan bawah, ya. Dan selesai, menyengit sampai kakinya, baru kemudian kaki ini kita kembalikan lagi ke sini. Nah, selesai. Sekarang sebelah kiri. Sebelah kiri begitu juga. Kita mulai di sini kan gitu. Nah, terus sampai selesai, sampai habis, selesai. Ya? Nah, begitu juga. Ini begitu juga. Kita angkat ini ke sini. Nah, ini yang kita tarik ke situ. Ya. Baru kita mulai bersih-bersih terus sampai ke ujung. Ya. Oke. Nah, selesai begitu, baru saya kembalikan lagi. Ini mandi yang pertama selesai. Berapa kali ngulangnya? 3 kali. Ya, 3 kali. Wudhunya juga 3 kali? Nah, jadi 3 kali, semua 3 kali. Ya, Soalnya mengusap kepala tadi. Ya, hanya wudhu itu ada yang 2 pendapat. Ada yang sekali pertama saja, ada yang tiap kali wudhu lagi. Ya, jadi terserah, boleh melakukannya. Yang penting sebenarnya dalam agama itu yang diwajibkan itu
cuman sekali. Ya. Cuman kadang-kadang kita melihat masih belum bersih. Ya. Sebab memang dalam hadis disebutkan igsilnaha khamsan, coba, talatan 3 kali, atau khamsan 5 kali, atau sab'an 7 kali, atau aksar lebih. Yang penting sekali kalimat berikutnya, in ra'aitumhunna, in ra'aitumna, yang berarti kalau Anda memandang itu pun perlu. Itu hadis, ya, hadis sahih. Jadi kalau dalam hadis katakan kita membersihkannya itu 3 kali boleh, 5 kali boleh, tapi selalu bitter ya, selalu ganjil ya. 3 kali, 5 kali, 7 kali, lebih dari itu pun kalau mau, 9 kali kalau perlu, ya. Tapi kalau melihat, hanya kalau Anda melihat bahwa itu penting, perlu. Jadi yang biasa kita lakukan 3 kali. Nah yang penting sekali kalau selesai begitu 3 kali begitu adalah yang terakhir sekali itu dengan kapur barus. Usahakan dengan kapur barus, dianjurkan dengan kapur barus. Kapur barus itu kamfer ya, kalau bahasa Jermannya, itu sangat besar faedahnya. Ya. Orang-orang mengakui sekali dengan kapur barus itu, kalau masih ada luka-lukanya semua di badan si mayat, itu semua jadi baik. Ya. Jadi kering. Kalau belum jadi mayat bisa nggak? Iya juga, banyak orang itu juga memakai itu comfort, tapi sejauh mana saya tidak tahu. Tapi yang jelas untuk mayat itu begitu. Yang kedua, yang penting sekali, kalau ada comfort itu, kalau ada kapur barus itu, bau mayat tidak menyengat lagi. Ya. Jadi tertutup oleh bau kapur barus itu. Itu kelebihannya. Jadi kita membersihkannya pun enak, tenang, gitu. Tidak harus menutup hidung segala macam, ya, karena ada bau kapur barus tadi. Jadi dan begitu juga yang ketiga, khasiat yang paling menguntungkan dengan kapur barus tadi, mayat itu dia cepat busuk, ya, mayatnya awet. Jadi kalau sekiranya terjadi sampai begini, umpama bisa jadi terjadi, kadang-kadang orang itu memakai seperti yang barusan saya alami beberapa hari yang lalu, salah seorang dari teman kita itu kakinya itu lututnya itu diisi dengan, atau pahanya itu diganti dengan platin. Platin kan mahal. Jadi kalau dia mati, jangan, nggak boleh dipotong. Ya, mau ambil platin dan platinnya mahal. Ya, tidak boleh, haram. Bagaimana caranya? Maka tetap dikubur seperti biasa. Kemudian dalam jangka tertentu, sesudah seluruh tulang jadi hancur, baru diambil, boleh. Begitu caranya. Yang kedua, kalau itulah seperti saya katakan tadi, kalau memang dalam keadaan, kalau mayat itu penuh dengan darah, pendarahan, ada aja ya sebagian mayat karena dari rumah sakit begitu ya. Sebenarnya kita itu kosong dalam diri kita itu. Berarti seluruh darah yang ada dalam kita itu akan mengalir ke bawah. Ya. Maka dari itu akan mengendap ke bawah. Jadi maka dari itu orang itu kalau meninggal, bawahnya itu kebanyakan biru atau merah ke coklat-coklatan begitu. Ya karena itu darah mengalir ke bawah. Jadi kalau ada pendarahan, miringkan badannya ya supaya darah itu mengalir. Ya. Beberapa saat kemudian darahnya sudah habis, tidak ada lagi darah dalam tubuhnya. Jadi tidak perlu kita cuman kadang-kadang orang tidak ada waktu. Ya enggak? Semua pada menunggu. Nah, untuk itu terpaksa kita pakai perban. Tidak apa-apa, terpaksa, bukan sengaja. Terpaksa boleh kita menutup luka itu dengan perban. Kira-kira sekian. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya? Nah, baiklah. Sekarang kita coba. Ya silakan Pak. Kapur barusnya gimana Ustaz? Gimana? Diapain aja di body di mana tadi? Kapur barusnya. Kapur barus. Atau dalam bentuk serbuk ditabur itu bukan. Oh bukan. Nanti itu pakai untuk kapan nanti. Jadi kapur barus itu yang bubuk itu dicampur dengan air, dimandikan, ya, digosokkan ke seluruh badannya.
Yang terakhir tadi. Yang terakhir tadi, yang ketiga kali itu. Ya, kapur barus beli yang bubuk, masukkan di dalam ember air, dan airnya itu ya kita usapkan ke seluruh tubuhnya, dari kepala sampai ke atas. Itu maksudnya. Oke, jelas? Kalau wangiannya Pak Ustaz, Gimana? kalau wangiannya tadi kan ada parfum. Nanti, ya nanti. Ini kita sekarang mau mandi selesai semuanya. Nah, baru di ujung sekali, sesudah selesai bersih semuanya, sebelum mengkafani, baru kita pakai minyak wangi tadi. Ya, minyak wanginya saya bawa tadi. Mana tadi? Harus non alkohol, Ustaz. Kenapa? Harus non alkohol. Ya, sebaiknya non alkohol. Ya, sebaiknya non alkohol. Ya, lebih afdol lagi. Jadi kita dahinya, ya, dan nanti saya tambah lagi dahinya. Kemudian telapak tangannya ya, jangan lupa, saya selalu lupa. Ya, kanan dulu. Ditegur sayanya kalau Pak, itu kenapa tangan kiri? Ya. Ini diam aja, jangan diam aja. Mayat. Kiri. Nah, bukan ini, yang ini kan bukan mayat. Ya, ya, lututnya, kakinya. Ustaz itu diadukkan dulu atau masih basah-basah kasih wangian? Masih basah-basah. Bukan kering. Oh, jadi dia Kering. dulu Ya, ya. Udah Kering. diadukkan. Sesudahnya oh saya lupa, maaf ya. Betul. Jadi ya ini saya mau itu kita ambil mana ambil kita. Oh ini dia. Oh. Nah, selesai mandi semua. Maaf ya. Jadi kita selesaikan, kita mandi kering mana. Oh. Semuanya ya, semua bersih. Dan yang penting sekali, kita itu bukan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia banyak sebagian saya lihat itu diangkat dulu ya, karena banyak orang kan angkat dulu ke bawah, baru dikeringkan. Tidak begitu. Di tempatnya itu orangnya sama tempatnya harus kering total. Ya, jadi karena ini nanti akan untuk buat kapan. Ya, jadi kita bersihkan semua, keringkan maksud saya itu. Nah, itu semua begitu. Selesai. Nah, selesai semua kering, baru tadi kita taruh minyak wangi tadi. Ya, nah, tadi dipersiapkan tadi, baru minyak wangi. Jadi dalam keadaan kering, ya, kering. Yang kemudian selesai itu semuanya. Ada pertanyaan sampai sekarang? Ya, silakan. Kalau kuku sama telinga juga harus dibersihin nggak? Iya, tadi sebelumnya, pertama sekali. Ya, waktu membersihkan semua itu, apa? Sebelum dimandikan. Sebelum mandikan tadi, itu dalam urutan pembersihan. Pembersihan itu telinga semua dikorekin, semua hidungnya dibersihkan. Ya, Kuku digunting kan? itu kuku digunting, ada sebagian membolehkan, ada sebagian tidak membolehkan. Ya, itu khilafiyah. Jadi terserah. Kalau memang mau dipotong, potong. Kalau tidak mau, tidak usah dipotong. Ya, itu khilafiyah. Oke? Jadi, ya silakan. Bagian kaki tadi belum dibangun, Ustaz. Ini enggak, pakai sini tadi. Dahi. Kemudian telapak tangan. Ya. Sujud. Ya. Kemudian tempat sujud, ya, kemudian lutut. Ujungnya. Ujungnya. Ya, di mana? Ini yang bertemu dengan tempat sujud. Jadi ininya, ujungnya aja yang kita kasih minyak wangi. Ya. Oke, jelas? Ustaz, kalau Ya. bukan suami atau istri, boleh nggak membersihkan kemaluannya secara persentuhannya? Tidak. Tidak. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Walaupun misalnya Walaupun kalau kita mau, kita buka auratnya sedikit, kita siram. Oh gitu. Ya, itu siram begitu. Tidak apa-apa. Ya. Kita bukan begitu, tidak. Ya. Yang penting sekali, saya juga mendengar seperti ada yang apa itu di bukan di Indonesia ya. Ada juga beberapa instansi penguburan yang umpamanya menutup dubur segala macam ya. Begitu juga saya pernah membaca, mendengar juga ada juga apa itu ibu-ibu yang membersihkan apa itu kemaluan wanita segala macam, hal-hal seperti itu tidak menurut syar'i. Ya, tidak ada perintah yang begitu, tidak benar. Ya, jadi makanya saya katakan lagi, hati-hati dengan instansi pengumuman. Tidak seluruhnya, ya, kalau memang kalau sudah terpaksa, kalau sudah waktunya, maksudnya bukan terpaksa, sudah waktunya untuk memanggil instansi pemakaman karena ada yang meninggal. Jadi
minta terangkan apa-apa yang dilakukan, ya. Dan bawa orang yang mengerti sedikit. Nah, jadi dia bisa, dari situ kita bisa menuntut, oh begitu ya. Kita dari situ kita bisa menilai sejauh mana pengetahuan mereka, ya. Dan kita bisa memutuskan, oh investasi ini yang bisa pakai. Oh tidak, rupanya ini kurang mengerti, ya. Apalagi kalau 3 orang yang menceritakan, 3 orang macamnya. Mesti kita bisa tanpa seorang pakar pun kita tahu, oh ini artinya asal mandi aja, ya, tidak menurut syar'i. Itu jangan sampai supaya nanti kita tidak mendapat dosa. Oke, ya saudara. Kalau misalkan Samoyed ini habis kecelakaan, kemudian misalnya ada jari yang terputus, itu gimana? Itu begitu. Jadi kalau jari terputus, itu jarinya itu kita kuburkan seperti biasa, dibungkus pakai, tidak disalatkan, ya. Kita bersihkan baik-baik, dibungkus nih, kemudian baru ditanamkan. Begitu. Bersama jasad mayatnya? Bisa zaman ini. Ya. Ya. Silakan. Ya. Tadi Ustaz bilang yang platina kan di dalam nggak usah kita ambil dulu ya. Tidak boleh, bukan tidak usah. Boleh. Tidak boleh, haram. Ya. Tapi kalau hal-hal yang bisa kita capai seperti gigi palsu atau Iya, kalau seperti jam tangan, ya, seperti cincin yang bisa dikeluarkan, itu harus keluar semua. Tidak ada yang dalam tubuh, atas tubuhnya. Itu harus diambil semua. Mengenai gigi sebenarnya banyak itu sebenarnya ulama tidak boleh. maksudnya tidak boleh apa nih Ustaz? Ya, Tidak boleh. tidak boleh diambil. Giginya masih tidak boleh cabut, karena itu merusak. Kecuali kawat gigi. Kenapa? Kawat gigi. Kawat gigi. Dia boleh cabut, karena itu kan tidak, karena itu kan dari luar. Ya. Nah, itu bukan pengganti gigi, kan berbeda. Nah, kalau gigi emas itu pengganti gigi. Nah, berarti kita merusak keadaan sempurna orang ini. Sedangkan kalau ini kan hanya untuk supaya sementara giginya bagus. Itu namanya tambalan gigi Ustaz ya? Ya. Bisa dicabut ya? Boleh saja. Boleh dibiarkan aja? Boleh. Ini apa? Tambalan gigi itu boleh dibiarkan? Ya, boleh dibiarkan. 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 Jangan dicabut, diapa-apakan itu. Ya, tambahan. Ya. Tato gimana Ustaz? Tato. Nggak bisa. Nah, tato dibiarkan, bukan apa-apa, karena kita tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, ini tidak ada kewajiban syar'i dalam hal ini. Ya boleh tato kan? Ya, memang kita sebenarnya tidak dibolehkan mentato kita, haram itu hukumnya. Karena tidak sampai air untuk ke dalam daerah itu. Kalau untuk uduk dia mungkin tidak apa-apa, tapi kalau untuk mandi janabah itu tidak sampai, tidak pernah dia berjanabah kalau begitu. Mandi janabah orang yang bertato. Oleh karena itu haram hukumnya. Silakan. Ustaz, maaf, banyak tanya Ustaz. Tadi saya bilang wanita sama wanita, pria sama pria yang mandiin. Berarti kalau itu saya nggak bisa mandi emak saya Ustaz? Tidak, Itu mananya. tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau balita Ustaz, Apa? misalnya yang meninggal anak kita yang balita. Berita boleh. Oh, balita. Berita sampai umur 7 tahun boleh. Oh. Yang belum balik. Ya. Yang belum balik. Ya, itu. Maksimalnya berapa orang yang bisa memandikan? 3 orang sebaiknya. Soalnya waktu kita meninggal kita sampai 6 ya. Berebut. 5. Banyak sama 12. Jadi maksud saya itu karena tidak mengetahui hukum agama. Ya. Menurut anjuran agama sedikit mungkin. Kalau memang kurang mampu orang 3 nggak apa-apa, orang 5 tidak masalah. Ya. Sedikit mungkin. Kalau semuanya itu orang yang bisa percaya, tidak apa-apa. Cuman kalau kita tahu orang ini sukanya cerita begitu, kurang amin, ya, kurang bisa dipercaya, ya. Jadi itu diganti orang lain. Ya. Kalau semuanya bisa dipercaya, menutup aib orang, tujuannya untuk menutup aib orang yang meninggal ini, itu tujuan utama. Berarti boleh ya? Berarti boleh. Berarti kalau kakek bisa anak pria dan cucu prianya boleh. Boleh. Ambilin tripod. Ya, pria sama pria nggak apa-apa. Iya. Ya, selesai. Ada lagi yang pertanyaan? Ya, kita mandikan ini. Oke, baiklah. Maksudnya kalau kondisinya kecelakaan repot gitu, Iya. rusak ininya itu, mayatnya rusak itu sebisanya dimandikan. Iya memang, biasanya memandikan. Ya. Kalau kayak sempurna kayak yang Tidak, yang sering. Ya. Tapi tetap dibersihkan segala macam begitu dan disolati. Jangan
Bagaimana panitia? Ada. Baiknya bagaimana? Panitia gitu. Apa praktik dulu kita? Mari kamar. Langsung aja ya. Baik, kita sekarang mengasih kapan. Untuk itu saya tolong ada yang bawa kapan dari sana. Dan kapan semuanya yang bisa. Ya semuanya, satu aja. Sama kali satu. Ya, saya perlu bantuan. Nah, ini dalam ungkapan ini ada katakanlah triknya sedikit ya. Jadi tanam ya. Mayat sudah bersih, ya, sudah kering semuanya, barulah kita menaikkan kapan. Saya perlu dua orang lagi. Di situ, satu di depan. Inilah warna baju. Mas, sedikit mas. Sip. Nah, ini kain kapannya digulung dari sini. Ya, digulung ini. Ya kan dari situ, dari situ. Di sebelah sana. Oh ya. Gulung kos. Mas. Dari situ. Sini, nah. Mau jatuh? Enggak, tutupin. Apa? Enggak apa-apa, sebentar. Nah, ini digulung begini. Ustaz, Ya. itu auratnya belum ditutup dulu waktu dikasih kapan? Enggak, itu kan auratnya masih anu. Ini Masih enggak, ketutup. ini persiapan. Oh. Belum mulai kita. Kita mempersiapkan kain kapannya dulu. Ya. Ini tidak ada hubungannya. Walaupun itu orang-orang lain yang mengerjakan ini. Nah, kemudian ditilang. Lipat ya. Nah ya, agak tegang jadi seperti kami ini. Jadi dia ingat tengahnya lipat. Ini sebenarnya harusnya lebih bagus lagi kalau langsung tiga lapis. Ya, ini agak sulit sedikit kita agak lama gitu karena satu lembar kan, satu. Lebih bagus lagi kalau tiga, ini lebih cepat. Sesudah ini baru kita taruh di bawah. Taruh di bawah sini. Nah, sekarang baru dapat bantuan, ya kita pindah di sini. Nah ini teruskan di sini. Nah, masuk di sini. Nah, ya. Terus ini yang di sebelah sana buka kan? Nah. Teruskan. Semuanya. Ya terus bawa. Teruskan. Pasang semua. Ya sudah. Nah, ini kembali gitu. Nah, sekarang gantian yang berikutnya. Ini sekarang ini bersih. Kembali. Nah, jadi kain kapannya kan di bawah sudah. Nah, ya kan? Nah, sekarang baru kita menutup. Ini sudah kering, ini sudah diganti seharusnya tadi.
Jadi penutup aurat ini kan dipasah, Ya. dikenali. Nah diganti yang kering, ganti, ya. Ini anggap aja yang kering ini ya. Tapi belum kita cabut. Nah, kemudian ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ibda'u bi'amal ini yang arti dari kanan terus. Tapi ada yang berpendapat lain mengatakan dari kiri. Ya, jadi bebas, terserah. Saya menganggap lebih dari kiri. Ini nampaknya kurang bukan kurang menganu kita, kurang ke sini ya. Dan begini, saya mengatakan kalau begini bentuknya, yang paling penting yang di kepala harus lebih banyak. Ya, daripada yang di kaki. Jadi kita tidak perhatikannya. Bangun dulu. Iya, jadi gini kita kembalikan begitu supaya diangkat begitu, ya. Jadi sebenarnya waktu kita menggulung tadi kita memperhatikannya, ya. Nah, jadi setengah kita, ya. Ini sudah apa lagi? Ya. 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 Cukup. Tapi kakinya kependekan. Potongnya Kaki aja potongnya. Ini juga kebanyakan. Ya ke depan ke atas. Nah, dipas. Ya, sekarang kita lipat. Ya, terjadi dulu. Sewaktu melipat begini, ya, ini kita tarik. Ya, tarik pelan-pelan gitu ya. Tutup aurat. Ya, orang tutup. Wah, Ya kelihatan. Itu, ya. Kelihatan. Bawah. tangan gini. Iya. Ustaz, itu ikat mulutnya kapan Pak Ustaz? Ikat ininya? Ikat mulutnya udah gak usah diikat lagi, udah clear dia. Pertama itu pertama. Apa? Ikat mulut tadi. Ustaz, kalian itu udah tiga. Sudah dibuka tadi. Oh, jadi kalau kita pakai kapalnya dibuka lagi. Ya waktu kita membuka pakaian, termasuk kita buka ini tadi. Yang pertama sudah terbuka semua. Setelah itu kita enggak? membersihkannya. Enggak ditutup lagi Ustaz? Enggak ditutup lagi Ustaz. Enggak, Oh. tidak. Hanya pertama saja. Ya, Tangannya disedekapkan atau tidak Pak? enggak lurus gitu. Ya, terus. Ya. Nah, sudah begini kan? Nah, baru kita ambil. Sudah terlapis ya, 3 lapis. Boleh 3, boleh 5. Talinya. Ya. Kita ambil aja 5 supaya lebih kuat. Ya. Masih nggak bisa bergerak. Bukan, ini kakinya. Ini untuk kakinya nanti. Kasih nafas dulu. Bisa nafas kok. Oke. Nah, kita Muter dia. Bisa nggak bocor ya? Bisa apa sih? Jadi kalau kepala pingsan bilang. Pingsan dia. ini betul. Kemudian ikat ini supaya kita nanti. Ini harus dibuka kembali, jangan lupa ya. Jadi waktu kita buka ini, buat begitu. Ini supaya nanti tinggal sini. Nah yang penting sekali, ini coba taruh di bawahnya. Bawah mayat. Taruh sini. Nah, ambil ya. Tarinya ambil. Nah, ya. Yang di sana juga. Kakinya juga. Kakinya juga. Kaki yang terakhir. Bukan.
ini harus Kayak kepala tadi. ya. Patah dong, patah. Itu diletak. Di bagian ini, Ustaz. Ini penting. Iya. Diikat mati. Nah, kalau itu jangan ikat mati. Tidak ada yang ikat mati. Jangan ikat mati. Konsep dendam pribadi ya. Jadi kita mengikatnya itu asal. Ya. Jadi pertama begini, kemudian begini aja sudah. Ya, kayak satu. Nah, jadi nanti kalau kita kan cet dengan yang begitu. Nah, yang penting ini bagian apa ini? Kanan. Ya nanti kan di bawah waktu dikubur. Makanya ikatan ini harus di mana? Kiri. Sebelah kiri. Jangan lupa. Nanti kalau di bawah repot kita. Nah, kita harus hitung gimana kita membukanya. Jadi ini kita menaruhnya sebelah sini. Ya. Nanti kamu. Silakan. Kalau dari itu sih. Ini bagian apa? Ya. Tali potong Masih napas kok. Jadi nggak Jadi nggak Potong-potong. Wasiat terakhir. Oke? Selesai? Sudah bisa bernafas. Sekarang tingkat kedua sudah. Ketika ketiga ini selesai, kemudian kita angkat, masukkan ke dalam peti. Nah, kalau udah kita dalam peti, baru kita mensolatinya. Oke? Ya, silakan. Kalau ada sebagian mengatakan kalau misalnya sudah haji bisa dipakaikan baju ihram. Jadi sebelum dikafankan. Itu boleh, dibolehkan, tapi bukan tidak harus, sama sekali tidak harus. Ya, ada sebagian seperti Abu Bakar Siddiq, dia mengatakan karena dia menganggap semua itu harus itu bisa dipakai kembali, dia bilang pakaikan, kuburkan saya dengan pakaian saya pakai sekarang. Ada juga begitu, ya. Cuman kalau sekiranya bukan keharusan, jadi boleh. Ya, kecuali kalau dalam ihram lagi hukumnya, ya, kita harus memperhatikan juga. Oke? Ustaz tanya Ustaz. Ikatannya kenapa harus dibuka nanti? Ya memang itu diharuskan. Waktu setelah di sana nanti di masjid, di kuburan kita harus membuka seluruhnya. Dengan itu apakah ada rahasia di balik perintah itu? Tapi ini perintah ya. Ikatannya Sorry. saja ya? Ikannya saja, bukan orang aninya enggak. Hanya ini saja. Ya, semua. Dan yang penting nanti wajahnya itu kalau kita kembali coba. Ini yang maksud saya tadi kemarin. Pas jatuh. Jadi harus begini, ya. Dan ini kan dinding ini, ya. Nah, wajahnya ini kedekat mendinding, ya. Kemudian ambil tanah, ya, taruh di bawah kepalanya. Ya. Nah, begitu. Menghadap kiblat. Ya, menghadap ini kiblat. Harus ke tanah kiblat. Jadi wajahnya juga menghadap ke tanah, mencium tanah. Mencium tanah wajahnya. Pipinya. Iya, Pipi kanan. Tapi ini kan dinding kan? Hah? Ya itu dinding. Dinding. Kena tanah. Iya, kena tanah. Ya. Nah, ini yang kita harus Nah, ini kita harus jaga terus. Dia harus berdiri-berdiri. Ya.
Maka dari itu kalau ada liang lahat, jadi kita tinggal masukin gitu, dia tidak otomatis berdiri kan? Iya. Ya. Nah, tidak semua tempat begitu. Kalau seperti kami yang terakhir itu begitu, begini. Ya, keadaannya sini yang lahat di sebelah sini jauh. Jadi terpaksa kita mengganjel. Makanya perlunya batu bata. Ya, kita perlu batu bata semua di situ atau batu-batu lain pun nggak apa-apa. Ya, dan diganjel supaya seluruhnya bisa tetap dalam posisi ini. Ya. Ustadz, kalau dipetiin gitu terus gimana Ustadz? Kalau kayak di sini gitu biasanya dipetiin. Ya makanya saya terangkan tadi. Jadi kita harus memenuhi peti itu dengan tanah. Enggak, maksudnya ngebuka berarti sebelumnya itu dibukanya waktu sebelum dipeti atau pas dipeti dibuka lagi petinya baru diikatannya dibuka. Dibuka lagi. Makanya kita minta dari atas, dari waktu menurunkan sebelum peti itu diturunkan supaya itu kan dikunci. Ya, kuncinya itu dibuka dulu. Oh, jadi harus pas di pemakaman tetap Boleh di dalam kita kerjakan, boleh di luar. Tidak ada keharusan harus di luar dalam. kalau di sebelum petinya diangkat ke makam, dibawa ke makam, dibuka dulu nggak bisa ya? Nggak boleh ya? Maksudnya? Secara syariat. Nah, maksudnya kalau kemarin lihat pemakaman itu peti diturunkan tanpa pernah dibuka lagi gitu. Jadi mungkin sebelum peti itu dibawa ke pemakaman itu ikatannya udah dibuka di awal gitu. Ataukah pembukaan ikatan itu memang harus di makam? Masalah pembukaan itu di mana juga boleh. Nanti kalau mau di pemakam pun boleh, di institusi juga boleh. Ya, cuman yang menjadi persoalan mendirikan mayit ke arah kiblat itu yang harus dikerjakan. Membuka ini kapanpun boleh. Sudah selesai di buku semuanya. Ya, pada waktu menaruhkannya ke dalam tanah lihat atau di atas masih di atas kita buka itu nggak apa-apa. Bukan, tapi sesudah kita berangkat dari rumah itu penting. Jadi setelah sampai ke tempat pemakaman baru kita buka. Nah, mendirikan seperti ini kalau dalam peti kan itu sulit, ya. Nah, maka dari itu sebelumnya kita kerjakan. Ya, lagu di atas bisa kita kerjakan. Kalau kita menganggap itu tidak harus begitu, orangnya rame, repot, tidak ada tempat, masukkan ke dalam lubangnya, kemudian di bawah kita kerjakan. Tanah kan banyak cukup untuk mendirikan dia, ya. Dan kalau perlu kita cuman kan itu kan syarat untuk memakai peti itu kan syarat di Jerman, ya, betul tak? Jadi kalau sekiranya sejauh itu ternyata setelah kita berdirikan begini, apalagi kalau hanya sampai di sini petinya itu kadang-kadang, ya. Nah kan repot kalau menutup lagi, karena sudah berdiri tidak tertutup. Ya sudah taruh di samping. Di samping di samping di situ. Kenapa tidak? Tutupnya itu. Kalau dalam keadaan begini kita tutup lagi mungkin tidak bisa karena tinggi kan. Nah, tutup ini petinya itu taruh di samping kita tutup. Jadi tidak tertutup. Iya. Jerman mensyaratkan begitu ya untuk di luar. Karena tidak boleh di luar lihat orang umum. Nah begitu, menganggap itu kalau sudah dalam lubang urusan kita, ya kan? Nah, kita mengikuti syariat Islam, untuk itu kita bisa. Kalau dimiringkan sebelum berangkat ke pemakaman, di pemakaman tidak pernah dibuka-buka lagi, tidak masalah. Tidak masalah, harus di situ memang pikirannya. Maksudnya? Maksudnya itu Memiringkannya sebelum masuk liang lahat, Ustaz. Ya di atas. Sebelum berangkat ke pemakaman. Tidak. Tidak. Nah, kan transportasinya tidak bisa. Nggak boleh sih. Nggak boleh sendiri. Kita baru boleh membuka mayat setelah sampai di tempat pemakaman. Tidak sebelumnya. Maksudnya waktu di pemakaman di liang lahat pun tidak dibuka gitu. Jadi fasilitas seperti itu ketika mau berangkat ke pemakaman gitu waktu setelah dimandikan di kafan. Itu menyalahi syariat. Jadi nggak boleh sebenarnya. Sebenarnya tidak boleh, ya. Makanya kita jangan sebenarnya mengapa? Tidak ada keperluan kan? Nggak, tapi kalau yang kemarin di Duisburg itu nggak boleh dibuka lagi petinya setelah di pemakaman. Ya makanya kalau yang begitu kita tidak bisa apa-apa, bukan? Iya. Ya bukan? Iya. Nah, kalau kita dengan instansi pemakamannya, instansi starting institutnya berbicara, saya ingin mengadakannya, menguburkannya secara Islam, bisa bernapas ya? Buka aja. Ini dengan sendirinya kita dari pertama sudah mengatakan, saya ingin supaya mayat ini dikubur secara Islam.
Ya, kita mengatakan begitu. Jadi yang mereka keberatan itu kalau transportasinya terbuka, itu aja. Kalau soal masalah ritual Islam dalam kita dalam kuburan, itu urusan kita. Ya, kita harus bersikeras. Ini mayat kita. Kita orang Islam, jalan secara Islam. Mengapa tidak? Harus begitu, tegas. Tidak melanggar peraturan. Tidak melanggar peraturan. Ya, begitu seharusnya. Ya. Jadi kemarin itu, menurut saya ya, secara jauh saya menilai, saya nggak tahu sejauh mana ya. Mungkin ada sebab lain, itu tidak betul. Ya, semestinya dibuka, dimasukin di begini, dikerjakan digeringkan segala macam, baru kita semurkan. Kita juga perlunya dimasukin tanah ya. Kenapa? Perlunya dimasukin tanah ya Pak Ustadz. Kalau Ya. belum ke makanan, di mana dapat tanah kan? Ya, samping itu juga kerepotan kita juga. Ya, maka urusan itu harus dikerjakan di sana. Ustadz, tanya Ustadz. Ya. Tadi kalau nggak salah Ustadz sebut kain kafannya itu kalau yang realnya nggak 1 lapis tapi 3 lapis ya? 3 lapis, betul. Itu secara syariat seperti itu? Iya. Enggak, syariat 1 lapis boleh. Oh. Sama dengan mandi. Sekali mandi itu, kalau orang haji berapa kali? Sekali kan? Ada yang 3 kali. Jadi wajib begitu juga. Ini wajibnya berapa kali? 1 lembar. Wajibnya mandi 1 kali. Kita hanya untuk mengesahkannya lagi dan lagi perasaan kita. Makanya kita mengadakan semua 3 kali. Ya, Ganjil, ya, hanya ganjil terus. Jadi kali 2 kali, 3 kalinya harus Kalau kita. kainnya tebal juga 3 lembar. 3 lembar. Ya, kainnya lebar, apa itu tebal apa tidak itu tidak ada masalah. Yang jelas harus 3 lembar. Oke ya. Ustaz, tadi kurang jelas tadi yang ngasih bantal untuk miring. Ya. Itu di luar kapan atau di dalam kapan? Di luar kapan? Di luar kapan? Di luar Setelah kapan? dibuka. Setelah dibuka, kan itu kan kita buka mukanya aja. Hmm. Ya, masih kan hasil kapan di sini. Nah, kita taruh apanya? Cuma 1 di leher aja ya? Bukan di leher. Di kepala, di pipi. Ya. Pipi ya? Di kepala sini, kepala. Ya, di mana di? Supaya dia Ya. lurus gitu. Iya, iya. Di dalam kapan ya? Di luar kapan? Kan seperti sekarang nih Bu. Ya, yang di bawahnya. Cuman ini kan dibuka mukanya. Aduh. Ya itu. Hah? Ya, dalam peti. Ya, jelas dalam peti. Oke, jelas ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Dia dibuka kan terus nggak? Tangannya tetap lurus ya? Hah? Tak lurus. Ya. Itu sebenarnya soal tangan itu tidak ada syariat. Ya, jadi boleh begini, ya. Jadi artinya itu tidak ada syariat, dibolehkan semua, tidak harus. Ya. Oke. Pak Ustadz, ya. tadi kepalanya dibuka nggak ya? Buka. Dibuka ya? Buka. Semuanya dibuka. Kepala juga dibuka. Iya dibuka, ini buka seperti ini, buka. Oh, Dibuka ya. Jadi harus pipi ini, ya muka ini ke tanah, kena tanah. Dibuka bukan. Ya. Jadi dibuka aja tapi ikut dikubur. Kaki tidak. Ikatannya dibuka. Ya, cuma jangan dibuka. Ya, tetap dalam kapan. Dikubur juga Ustaz. Ikut dikubur tali-talinya. Iya boleh. Ya kan ini bukan bagaimana untuk apa kita maksud saya itu kan kita tidak ada keperluan lagi. Kalau di Kapan? Ya. Kadang-kadang kita lihat mayat tuh kepala diikat begini tuh betul-betul. Nanti ada yang nanya, kita jawab itu banyaknya. Sudah pintar sekarang. Biar mulutnya nggak mau. Ada lagi? Saat kita mau sholat sekarang. Ya, Ada bacaan-bacaan sholat jenazah. Apa? pada saat menurunkan atau membuka. Tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Ya. Laki perempuan sama itu ya? Berbeda. Di, Sedikit aja bedanya. Iya pasti dimakamkan. Kalau wanita ada variasi sedikit. Sebagian orang memakai itu. Ada yang dinamakan gamis ya. Atau bahasa itu gamis itu ga itu dalam bahasa apa itu istilah jah atau logat Arab Saudi. Kalau bahasa Arab tingginya komis. Ya. Itu artinya kita
Coba ada mana kainan? Mana? Tolong mereka ambil saja. Oh ini ya? Oh iya. Nah, ini. Udah ada. Ini, jadi kain kafannya itu orang wanita. Coba dibagi dulu. Bagi dua di. Nah, ya. Nah, ini. Kalau untuk wanita, ini yang namanya gamis, artinya ini kita gunting. Kita gunting, jadi pakaikan ke kepalanya. Ya, jadi begini kita gunting, kemudian kita pakaikan ke kepalanya. Ya, begitu. Nah, tadi nanti yang menutup di atas sebagian, di bawah sebagian. Ya, kepala begitu. Ya, masukkan ke sini, ya, di sini kan. Kita masukkan, ya, susah masukin. Kemudian kita ambil, saya sudah menyiapkan karena saya khawatir tidak ada. Kemudian ini kita ambil ini, bagikan 3. Nah, ini kita mau buat kerudung. Ya. Harus Nah, putih juga. ya, kita bikin begitu, ikatkan di sini. Ya. Buat rambut yang aku Untuk rambutnya keluar. Ya. Dan sebaik dan harus ya rambutnya itu dikepang ke belakang. Ya. Di apa itu diluraikan ke belakang tiga apa? Tiga kepangan. Bawah. Ya. Itu dianjurkan. Ya. Baru nanti setelah itu jadi diikat begini. Seolah-olah kita mau pakai jilbab ya. Tudungnya nggak perlu putih. Kenapa? Putih, ya putih. Untuk kafan, untuk semua di sini harus putih. Harus karena dalam hadisnya begitu, ya. Ya, aswabin bir, ya, putih. Itu hadis, bukan apa itu, bukan apa itu anjuran biasa, tapi benar-benar hadis begini. Biasa kan? Proses itu pengkafanan ini bisa tetap perempuan, laki-laki ya? Iya. Tetap ya? Tetap. Sampai nanti di penguburan baru laki-laki. Karena perempuan katanya nggak Tidak. boleh penguburannya. Tidak. Kalau penguburan lain lagi. Penguburan boleh laki-laki, walaupun mayatnya wanita. Nah, tidak harus wanita. Berarti sampai pada saat jadi kafani itulah Ya, tetap perempuan, selesai. laki-laki. Ya, sampai di kanan kafani itu sudah mulai laki-laki. Pak Ustadz, tanya lagi Pak Ustadz. Ya, silakan. Pada saat pengkafanan itu ada nggak kita masukin kapur barus lagi? Iya. 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 Ya. Dan jadi bisa ditaburi bubuk. Ya, setiap lapis ditaburi bubuk. Bubuk kapur barus. Minyak wangi juga. Ya, minyak wangi juga boleh. Kelemahan minyak wangi masih tembus. Aninya apa itu bau warna kambing. Tapi kalau sudah kapur barus, apalagi yang bentuk sudah, yang bau kapur barus doang. Tidak ada lagi kelemahannya. Oke, ya. Ya, pernah lihat kain kafan itu alasnya dikasih kapas juga. Nah, kapas itu, nah seperti tadi saya lupa menyampaikan, tambahan lagi, kapas itu di samping dikasih di sini, dikasih juga di daerah-daerah yang ada lekukannya, ya, minyak wangi tadi itu. Jadi di leher, ya, di ketiak, dan di bawah lutut. Ya, jadi samping tempat sujud, jelas kan tempat sujud, samping itu di leher, di ketiak, dan di bawah lutut. Ya. Oke. Jembatan lubang-lubang itu saya lubang hidung. Gimana? Pakai kapas ya? Suka dikasih. Apa itu? Lubang hidung, lubang telinga nggak disumber pakai kapas ya? Enggak, itu tadi saya katakan dalam memandikan tadi itu bisa ada sebagai wanti-wanti, jaga-jaga jangan sampai air masuk. Bisa diakali dengan menutup hidung dengan kapas dan mulutnya ditutup dengan kapas. Ya, supaya kalau waktu kita mengesapnya, memandikannya, ya pasti tidak akan masuk air.
Itu. Setelah dikafani mah nggak perlu ya? Hah? Setelah dikafani nggak Tidak, nanti sudah itu nanti sewaktu kita selesai semua sudah cabut, dikeluarkan semua. Itu hanya waktu mandikan saja, bukan sesudah. Sanu, ya. Waktu mandikan tadi, sudah itu diambil lagi semuanya. Selesai kita mengafani sudah nggak ada lagi. Itu sudah selalu semuanya sudah kita ambil, kita bersihkan sudah. Oke? Ustaz balik lagi ke belakang, tadi lupa nanya, kalau di Jerman kan tadi langsung katanya dimasukkan ke freezer kan, Ya. es. Nah memandikannya itu setelah dikeluarkan dari freezer atau sebelum masukkan ke freezer? Sesudah. Jadi Karena kan dalam kita keadaan menunggu. es gitu? Hah? Udah, maksudnya dalam Iya, keadaan- sayangnya di Jerman begitu. nggak susah itu memandikannya? Dalam Ya keadaan- memang agak susah, memang lebih berat di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia malahan kita dianjurkan untuk melemaskan badan Nah iya itu. mayat gitu ya. Tapi di sini tidak mungkin. Nah, susah. Sebab di sini kan kita mengajarkan waktu lebih lama. Iya. Kita tidak bisa langsung ya. Kalau surat-suratnya harus lengkap dulu. Kadang-kadang itu mengajarkan 3-4 hari belum, apalagi kita mengundang orang tua kita, keluarga kita dari Indonesia, sehingga mayat itu hampir 90% berada di tempat pendinginan. Jadi memandikannya ada prosedur lagi yang Prosedurnya lebih itu lama. bukan agak berbeda, sama, hanya lebih sulit dikit, lebih berat gitu. Iya. Karena udah kejang, badannya udah kejang semua. Ya, Pakai air hangat. Hah? Airnya tetap. Nah, yang penting air. Ya. Airnya itu dalam hadis disebutkan, pergunakanlah airnya sebagaimana air yang kita pergunakan untuk orang yang hidup. Ya. Jadi jangan air panas mendidih. Ya, karena musim dingin, ini harus jangan pula jangan air dingin. Ya. Tapi waktu mengeluarkan istinjaknya itu dalam keadaan beku kan akan sulit waktu yang diangkat diurut-urut perutnya itu. Apa yang akan sulit? Waktu kan kalau di Jerman bisa 3 hari keluar dari peti es itu baru Ya. bisa dimandiin. Waktu ngangkat mengeluarkan Ya, kotorannya. Ya itu susah banget dong ya Ustaz. Ya memang, tapi tidak apa-apa, bisa kok. Bisa, ya? Bisa. Iya. Kita jangan lakukan. Seperti kaca, ada 2 cara. Ya. Satu begitu, ya diangkatnya. Bisa juga dari sini. Oh. Ya, diangkat kakinya begini. Diangkat kakinya. Kakinya begini. Ya ada yang bantu saya, diangkat sini. Nah, yang satu lagi begini. Gitu. Banyak kan begitu. Kalau nampaknya sulit begitu, ya kakinya diangkat. Keluar juga ya. Bersihkannya begitu. Oke. Milih. Kalau tidak ada, istirahat dulu ya. Sebentar ya. Oke, nanti kita teruskan lagi. Disolati. Kita, Mayatnya tetap kayak gini dong. iya, ini harus. Ya udah, sok atuh istirahat dulu. Oke, gimana panitia? Panitia ini nggak ada di Hah? Salat aja dulu, salat jenazah. Ya, ya. Salat jenazah maksudnya? Ya, jangan. Mungkin baiknya kita selesaikan urusan mayat ini sebelum kita minum kopi Ustaz. Saya kasihan mayat yang nggak minum kopi. Biasa aja dulu maksudnya. Masih lama nggak Ustaz untuk ke session berikutnya? Iya, Oh iya. Enggak, sebentar Kalau aja. enggak, Oh ya udah. Terus aja ya. Salat jenazah. Silakan duduk. Silakan duduk. Semua. Kecuali yang bertugas. Kita sekarang sudah mengkafani, ya. Jadi mayatnya tinggal kita mensolati. Maka dari itu saya mengajak rekan semuanya untuk kita sama-sama sholat jenazah. Ya, oke. Yang secara sempurna-sempurnanya. Yang kita harus lakukan pertama adalah niat. Niat itu boleh pakai lafaz, boleh tidak. Ya. Ada yang tahu niatnya? Gimana? Saya bacakan aja ya. Sama-sama kita. Saya baca dulu. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Ya, terus nah kita mulai Allahu Akbar. Ayo. Berdiri.
Karena kita sembahyang ayat itu harus berdiri kan? Gitu. Jadi kita mulai semuanya. Kita sudah sholat, kita sudah bacakan tadi, musolli sudah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah ya. Kalau cara sholat biasa kita baca bismillah. Untuk sholat jenazah dianjurkan untuk membaca a'udzubillah tanpa bismillah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Waladdallin. Allahu Akbar. Allah. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Warhamhu. Wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma Allahumma ya Allah. Allahumma bukan ya. Allahumma Allahumma naqi Allahumma akrim nuzula akrim madkhalahu ya Allahumma akrim madkhalahu awsi' madkhalahu wa akrim nuzulahu Allahumma naqi minal khotoya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas kama yunaqqa ath-thawbu minad danas Allahumma abdilhu daran khairan min darihi ahlan khairan min ahlihi وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sekian. Ya. Apa ya? Posisi mayat gimana? Ya, sekarang posisi mayat. Kalau mayatnya laki-laki, saya berdiri di kepalanya. Begini. Ya, itu kan kiblat sana, cara anggap ya. Kiblat ke sana, dia dibaringkan di sini. Dalam peti kan biasanya sudah. Nah, kepalanya di sini, saya berdiri di kepalanya begini, di atas ini. Saya menghadap kiblat sana. Jelas ini? Ya, jelas. Jelas ya. Nah, kalau wanita, saya berdiri di tengah. Ya, sebagai imam saya berdiri di tengah. Ya, makmum belakang. Dan satu itu. Yang kedua, dianjurkan sebanyak mungkin safnya. Kalau kita apalagi di negeri, kita orangnya dikit kan. Jadi kalau taruh andai kata cuma ada orang 7, ya, sama imam, maka buatlah 3 saf ke belakang. Jangan 1 saf. Ya, jadi 2. Ya. Lebih banyak safnya itu lebih baik.
Itu kalau sholat jenazah. Kemarin itu ada yang bertanya waktu saya melihat siaran tentang hal ini, katanya mengapa kita dianjurkan untuk wanita itu bersinggah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfungsi sebagai bapak. Ya. Dengan fungsi begitu, dia ingin supaya jangan sampai orang belakang itu melihat, ya, terlihat jenazah ini. Ya, itu hikmahnya di situ. Orang kan bertanya mengapa gitu. Menurut sebagian hadis menerangkannya begitu, maka kita kalau laki-laki di sini, kalau perempuan di situ. Oke. Jadi kita sudah sholatnya, silakan. Ustaz, kalau kita sebagai makmum tadi bacaan dari imam itu apakah kita mengikuti atau kita hanya tidak mendengarkan atau mengamini saja? Tidak, kita harus membaca juga sendiri. Baca sendiri. Suara imam kita nggak sampai. Tidak, saya tidak bersuara sama sekali. Kita hanya belajar sekarang. Harus ngapalin. Ya, saya sekarang menguatkan itu supaya kita tahu, belajar. Ngapalin, Ya, hafal. Kalau kita nggak tahu gimana imam? Hah? Kalau kita nggak tahu, nggak apa gimana? Ya, itu mengamini imam aja tidak apa-apa. Itu termasuk ya dalam itu apa itu? Hanya lebih baik ya kita hafal. Itu dianjurkan untuk hafal. Kalau sekiranya memang tidak hafal, apa boleh buat? Mau diapain? Ya, anjurkan ya silakan. Ustaz, kalau imam sama makmumnya semua wanita bisa nggak? Iya boleh. Oh boleh. Apakah itu sama dengan sholat gaib? Tidak. Oh lain. Lain. Sholat gaib itu kalau mayatnya tidak ada. Iya. Iya. Oh, sholatnya lain ininya. Bukan, sholatnya sama, niatnya yang lain. Sholatnya sama, persis sama. Cuma niatnya yang lain. Sholli ala al-ghaib. Jadi bukan sholli ala hadzal mayyit. Mayit ini, tapi usolli ala al-ghaib. Orang yang Kalau sholat gaib itu apa bisa dilakukan walaupun mayatnya sudah dikuburkan? iya jelas. Bisa dilakukan. Boleh. Tidak ada halangan. Terus si imam suka bilang ini toyib itu bid'ah atau memang ada ini? Maksudnya? Ini baik atau tidak? Oh iya, itu memang disunahkan. Mayatnya goyang. Ada sebagian asar, artinya hadis mengatakan, menceritakan, memang betul-betul begitu terjadi. Rasulullah SAW kalau mengetahui, makanya tadi saya tidak tahu, saya lupa tadi itu salah satu yang sangat dianjurkan sekali sesudah orang itu meninggal, yaitu melunasi hutangnya. Ya, makanya katakan taib maksudnya itu sudah lunas hutangnya. Itu maksudnya. Atau perangainya gimana? Karena berapa kali Rasulullah SAW tidak mau menyolati orang setelah dia mengetahui bahwasanya orang itu berhutang. Ya? Apakah termasuk hutang puasa? Tidak. Hutang dunia, hutang dua. Ya? Hutang benda, hutang uang, bukan hutang puasa. Ya? Maka dianjurkan sekali, akan ditanya, ini ada hutangnya, hutang oleh keluarganya dengan ya, uang warisannya itu untuk dibayarkan hutang dulu, jangan untuk keperluan lain dulu. Paling diutamakan, nanti tertahan di pintu surga. Ya, setiap orang yang berhutang, ya tidak akan masuk surga sampai hutangnya terbayar. Ya, maka dari itu dianjurkan sekali untuk membayar hutang. Dan seringkali seperti saya katakan tadi itu beberapa kali terjadi, Rasulullah SAW mengatakan sudah terbayar hutangnya, oh belum, silakan. Silakan, maksudnya dia tidak mau membayanginya. Ya, sebab begitu. Sampai kalau kapan? nggak sanggup ngebayar, tapi tetap disolatin aja. Ya jelas. Keluarganya. Ya, kita kan kewajiban untuk kita, bukan untuk yang lain. Perangainya baik. Mensolati kita orang itu kan fardu kifayah buat kita. Iya. Bukan untuk itu. Ya. Iya. Yang perangainya ini baik. Ya. Kami ini aja semua. Iya. Meskipun kita mungkin ada yang tahu ini ada kelakuannya atau perilakunya yang Ya. gimana. Kadang-kadang begitu memang betul. Ya. Ada juga kan? Ada. Terus tidak boleh menyolati yang munafik kan? Ya, tapi dalam hal ini kan artinya itu bukan munafik, artinya itu mereka tidak mengatakan apa itu sejak tidak mengetahui secara sebenarnya.
Karena itu hanya perkiraan saja. Begitu. Makanya dari itu. Jadi seorang kiai itu artinya bertanya itu dengan harapan supaya muncul amal itu baik. Gitu. Doakan. Ya, doakan. Meskipun ada ya mungkin Kalau salahnya salah kita tahu salah, tapi kalau kita secara nyata tahu dia itu kerjaannya caci maki Islam tapi dia Muslim gitu. Ya. Itu apa kita ini udah nggak pernah jelas gitu. Ya. Kita nggak sholat itu gimana? Tidak perlu ikut sholat. Tidak perlu ikut sholat lain soalnya. Karena kewajiban sholat itu fardu kifayah. Selama ada, kalau kita tidak mau mensalatinya, selama ada orang yang menyalatinya, lepas kita. Ya? Begitu, kan makan begitu. Rasulullah pun begitu. Ya? Bukan berarti dia tidak, orang ini tidak disembayangi. Dia disembayangi oleh para sahabat yang lain. Cuman dia sendiri tidak mau. Jadi kita langsung mengikuti Nabi. Kalau kita mengetahui orang ini fasik, orang ini mujrim, orang ini berdosa, ya? Banyak dosanya, tahu kan? Kita tidak menyalahkan apa-apa, karena dia akan ada orang lain yang akan benar, keluarganya umpamanya. Itu sebabnya. Ustaz, mengenai utang piutang itu kalau memang tidak mampu membayarnya gimana? Ya ahli keluarganya, jatuh kepada ahli keluarganya harus membayarnya. Mencoba berusaha sejauh mungkin untuk membayarnya. Ahli warisnya yang kena. Makanya hutang itu biar bagaimana harus dibayar. Ada lagi untuk kira-kira? Waktu sholat itu tangannya boleh sedekah, boleh tidak juga bayar? Boleh begini, boleh begini. Ya, tidak harus. Ya, Pada waktu sholat posisi kepala sebelah kiri atau sebelah kanan? Imam. Saya berdiri di sini. Ya. Jadi sebelah kanan kita ya, sebelah kanan imam gitu. Ini mayat, persis seperti ini. Ya, ini mayat, ini saya di sini. Jarak berapa? Jaraknya nggak masalah berapa meter? Nggak masalah. Saya di samping gini. Ya, kalau banyak orang, umpamanya tempat kecil tidak. Bisa agak jauh sedikit lagi, jauh lagi, bisa juga. Tidak ada masalah, tidak ada. Ustaz itu kan nggak perlu sujud ya, jadi jarak antar makmum juga nggak masalah rapat atau orang. Tidak apa, hanya itulah. Katakan tadi, safnya itu dibanyakkan, ya, dekat-dekat saja dari sini ke sini gitu tidak apa-apa, dibanyakkan. Jangan begini, yang satu hari safnya, yang satu saf, lebih banyak 3 saf.